Salam, jumpa lagi saudaraku dalam ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kasih karunia dan anugerah-Mu senantiasa yang Kau berikan bagi kami, biarlah kami pergunakan sebaik-baiknya Tuhan untuk bisa mendapatkan kebenaran-Mu, hadirat-Mu, urapan-Mu, bahkan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap umat-Mu yang sudah bergabung bersama-sama, kami dibaharui, diubahkan, dipersiapkan juga Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami dan urapi kami semuanya, umat-Mu yang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, buatlah hati kami bisa menyambut firman-Mu, menerima kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami untuk bisa mengajarkan kami akan kebenaran-Mu lebih lagi. Tutup pakailah hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, dan Kau juga sembunyikan belakang salib-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan, haleluya, amin. Sekali lagi saudaraku salam, saudaraku yang baru bergabung, biarlah kita semua boleh bisa menikmati karunia, berkat, bahkan anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita ya saudaraku ya. Jadi di dalam setiap pertemuan kita sudah harus memahami, jangan dianggap ini satu yang kebiasaan, hanya rutinitas saja. Tetapi saudaraku harus mau menerima terus yang baru, untuk dibaharui, untuk bisa menerima yang benar, untuk bisa dibenarkan lebih lagi. Karena apa? Karena kita perlunya belajar, mendengar, bahkan juga bersekutu. Tujuannya untuk apa saudaraku ya? Supaya dari hari ke hari kita terus dibaharui. Supaya dari hari ke hari kita terus dirubah Tuhan. Yang pasti untuk menjadi baik ya saudaraku, untuk bisa menjadi lebih bagus lagi. Kenapa? Karena ya kita ini ya bisa dibilang sudah terbiasa dengan hidup yang kurang baik di hadapan Tuhan, atau bahkan mungkin juga salah. Untuk itu dengan persekutuan ibadah kita, dengan pertemuan ibadah kita, dengan renungan, dengan mendengarkan firman Tuhan, ya itulah caranya untuk membentuk kita kembali saudaraku yang menjadi orang benar. Jadi kalau ibadah terus diadakan, pertemuan-pertemuan saudaraku, tujuannya untuk apa? Sama seperti dulu, kita terbentuk karena hari-hari kita yang sudah hidup dengan dosa, dengan kesalahan. Nah, karena kita sudah menerima Tuhan, tentu kita harus membentuk tubuh yang baru. Yaitu gimana caranya kita bisa lebih baik. Kalau dulu udah gak baik, dulu udah gak benar, gimana kita bisa benar? Ya saudaraku ya, udah gak bisa lagi dididik. Kenapa? Karena mungkin sudah berumur, karena sudah terlanjur ada di dunia ini, sehingga sulit untuk berubah. Saudaraku, gak ada yang mustahil. Kalau saudaraku terus ada dalam persekutuan yang benar, ibadah yang benar ya, yang pasti dalam roh ya saudaraku, dalam roh dan kebenaran. Saya percaya saudaraku, siapapun kita masih bisa berubah, masih bisa diperbaiki, masih bisa dibentuk, maksud saya begitu. Jadi masih bisa dibentuk. Jangan saudaraku pikir, oh saya sudah seperti ini, memang saya udah kayak gini. Saudaraku, bentuklah. Ya, rindukanlah kebenaran itu untuk membentuk kembali pribadi kita. Untuk membentuk kembali kebenaran itu, kebaikan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang sudah mengenal Tuhan tentu akan ada perbedaan. Perbedaannya di mana ya? Waktu kita yang dulu, maksud saya yang masih hidup yang dulu sama hidup sekarang. Sekarang ini kan sudah mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan. Kita tahu jalan yang benar, hidup yang benar ya. Tentu kita sudah bisa membedakan, dan kita juga harus sudah bisa memilih bahwa kita sekarang sudah hidup dalam kebenaran. Jadi walaupun dulu salah, ya saya percaya ketika kita dalam pertemuan-pertemuan ibadahnya tidak maksud saya tidak mengurangi, tetapi terus menambahi, justru harus lebih intens lagi dengan Tuhan, lebih dekat dalam hidup kita, ya mendekatkan dirinya lebih banyak ya saudaraku. Saya percaya kita ini bisa lagi dibentuk ya, seperti yang Tuhan inginkan ya, seperti firman Tuhan. Jadi kalau kita yang mengenal Tuhan, jadi ada perbedaan gitu ya. Dulunya jauh dari Tuhan, sekarang dekat dengan Tuhan. Dulunya perbuatannya seperti apa, sekarang perbuatannya seperti apa. Hari ini yang saya mau sampaikan saudaraku ya, kebenaran yang sejati. Ya, kebenaran yang sejati itu ya seperti apa sebenarnya, yang hidup yang sebenar-benarnya. Saudaraku, sudah ada contoh sebelumnya ya saudaraku, kita bisa lihat
gimana Saulus jadi Paulus, saudaraku ya. Jadi waktu Saulus itu seperti apa, waktu Paulus seperti apa. Nah, saudaraku juga begitu. Waktu saudaraku dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Ya semua orang berkata bahwa hidupnya dulu pun benar, sekarang juga mungkin benar ya saudaraku. Bahkan dulu juga dianggapnya benar, dianggapnya juga udah baik, udah jadi orang baik. Ya saudaraku, orang baik mungkin di dunia juga banyak. Tetapi orang benar nggak banyak saudaraku ya. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan juga mungkin juga banyak. Tetapi yang sungguh-sungguh menyembah dalam roh dan kebenaran belum tentu saudaraku ya. Masih kebanyakan itu secara lahiriah yang dilihat ya. Pengenalan kita akan Kristus tujuannya untuk apa saudaraku ya? Supaya batin kita yang diperbaiki. Bukan luarnya saja saudaraku ya. Jadi orang-orang yang sebenarnya sudah ibadah kepada Tuhan, itu orang-orang yang sebenarnya batinnya itu yang dirubah. Bukan di luarnya saja. Kalau masih di luarnya ya bisa saja saudaraku, kita ada sekolah, ada pendidikan, kepribadian ya yang membentuk dunianya jadi baik ya. Tetapi kalau di dalam Kristus bukan itu yang diperbaiki saudaraku ya, lebih ke dalam ya, ke dalam hati kita, ke dalam batin kita. Kenapa? Karena lahirnya baik itu karena dalamnya juga baik, saudaraku ya. Lahirnya benar, dalamnya juga benar. Tapi kalau mungkin lahirnya itu yang dibilang udah baik ya, kalau dalamnya belum ya tetap aja satu saat nih contoh ya, saudaraku mungkin udah belajar lah dengan cara hidup yang baik, kepribadian yang baik. Ntar tetap aja akan keluar aslinya itu ya, kalau kata dunia gitu. Keluar aslinya itu apa ya, nanti begitu lupa saudaraku nggak akan bisa seperti yang mungkin ditampilkan, itu maksud saya. Jadi keluar aslinya itu yang saya bilang. Nah, Tuhan mau kan kita kelihatan aslinya. Bukan pada saat kita lupa keluar aslinya, nggak kayak gitu. Tapi justru itulah yang Tuhan mau, kebenaran yang sejati itulah yang ada di dalam kita. Jadi itu orang yang bertobat itu, yang keluar itu yang benernya gitu ya. Dalamnya itu benar, keluarnya benar gitu ya. Jadi itu yang saudaraku harus perhatikan ya. Karena apa? Ya kita lihat orang yang taat, orang yang bisa dibilang sudah benar-benar dekat dengan Tuhan. Tapi pada kenyataannya ya, pada realisasinya, keluarnya yang seperti tadi saya bilang, itu masih mengeluarkan hal-hal yang buruk. Masih mengeluarkan hal-hal yang kurang baik. Nah itulah saudaraku yang kenapa kok kita udah dalam kebenaran tapi kok masih perbuatannya masih jahat. Perbuatannya masih nggak baik, kata-katanya masih nggak baik ya. Bahkan kesukaannya hal-hal yang nggak baik ya, tentu itu masih ada di dalamnya ya yang nggak baik. Kenapa? Kalaupun itu sudah ibadah kah, sudah pelayanan kah, sudah bisa dibilang banyak orang merasa dengan sudah berdoa atau bahkan sudah melayani, merasa bahkan bahwa itu sudah hidupnya gitu loh. Sehingga kalau pertobatan itu ya sudah pasti dikerjakan, padahal saudaraku boleh lihat ya. Makanya di sini saudaraku harus belajar benar, ini saya udah benar atau belum nih, saya ini baru luarnya atau memang sudah dari dalam ya. Karena kebanyakan ya masih dalam kelakuan-kelakuan yang lama, tapi merasa sudah hidup dalam Tuhan. Karena banyak orang yang saya berdoa, saya begini begitu, tapi yang diperbuatnya berbeda. Yaitu saudaraku ya, kita ambil dari Filipi 3 ya saudaraku ya. Kita lihat di sini kebenaran sejati ya. Kita lihat dari 1 ya saudaraku, dari 1. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya, saudaraku lihat di sini ya 1-2 ya. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jadi saudaraku di sini ditunjukkan karena kitalah yang beribadah ya di dalam apa saudaraku, beribadah oleh Roh Allah ya, di dalam Kristus oleh Roh Allah. Jadi kalau saudaraku lihat bermegah ke dalam Kristus ya, menaruh percayanya itu bukan yang dilihat. Jadi gini, ibadahnya yang
eh, beribadahnya yang karena Roh Kudus. Karena Roh Allah. Jadi ibadah yang benar itu karena Roh Allah, karena Roh Kudus, ya, yang bermegah di dalam Kristus, ya saudaraku, yang tidak percaya sama yang di luar. Nah, sementara kalau saudaraku perhatikan, secara kebanyakan ya saudaraku, orang masih mau melihat bagian luar, ya, masih mau lihat yang masih dilihat manusia. Padahal yang dikatakan kenapa kita bukan berarti mengkultuskan atau merasa benar sendiri. Tetapi di sini maksudnya ada konteksnya, saudaraku, ya. Yang ibadah benar itu seperti apa. Jadi bukan berarti saya yang paling benar. Bukan seperti itu, saudaraku, ya. Atau gereja saya yang paling benar. Bukan seperti itu. Tetapi di sini di dalam Roh Allah, oleh Roh Allah. Jadi ibadah yang benar adalah ibadah yang di dalam Roh Allah, di dalam Kristus, bermegahnya karena Kristus. Maksudnya kita ini apapun yang kita pergunakan, kita pakai, manfaatin, semuanya itu di dalam Kristus, bermegahnya karena Kristus. Jadi memang kita bisa karena Tuhan lah, begitu, karena Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, bukan karena kekuatan kita, oleh Roh Allah, bermegahnya dalam Kristus. Berarti bukan karena dunia. Jadi bukan karena penampilannya, bukan luarnya, bukan berarti apa yang dilihat oleh manusia, saudaraku, ya. Tetapi kalaupun ada semuanya, itu pun karena Kristus. Jadi saudaraku harus sadar, kita harus tahu benar, saudaraku, ya. Kenapa? Karena memang yang sebenarnya rohani itu adalah memang karena Kristus, saudaraku. Kenapa saya bilang Kristus? Karena Kristus itulah, ya, kalau dibilang Yesus Kristus yang ada urapannya, saudaraku, ya. Tentu itu. Jadi ada urapan, ada di sini dibilang oleh Roh Kudus. Nah, kalau di dalam Kristus bermegahnya, saudaraku, ya, Kristus Yesus inilah dalam pengurapannya. Lalu saudaraku, ya, percaya bukan yang dilihat oleh manusia, tetapi benar-benar karena Tuhan, yang dilihat Tuhan. Jadi jangan, saudaraku, ya, kalau yang benar itu udah pasti tidak mau menampilkan yang duniawi saja. Bahkan mungkin bisa dibilang dunianya nggak penting. Ya, kalau ngomong gitu kan harus begini, iya betul. Tetapi kalau kita mau bicara kebenaran, jangan, saudaraku, dunianya yang akan ditonjolkan lebih. Ya, yang harus ditonjolkan lebih adalah Roh Kudus, ya, oleh Kristus Yesus, bermegah di dalam Kristus Yesus, ya, dan bukan yang dilihat dunia. Jadi jangan, saudaraku, yang duniawi ini yang masih mau ditonjolkan. Apa bedanya kita udah bertobat atau belum? Apa bedanya kita udah mengenal Tuhan atau belum? Kalau dunianya saja yang mau ditunjukkan. Saudaraku, justru kalau dunia ini kita mau tunjukkan, semua orang bisa tampil lebih baik dari kita. Semua orang bisa memberi lebih baik dari kita. Kenapa? Karena dunia ini masih ada yang lebih dari kita. Jadi kalau saudaraku mau menunjukkan dunianya, bisa saja kita masih bisa kalah, masih bisa di bawahnya, ya. Tetapi ada yang harus kita tunjukkan, saudaraku, ya. Di dalam kebenaran yang sejati dari ibadahnya dilihat oleh karena Roh Kudus. Urapan, saudaraku, ya. Dan benar-benar yang keluar dari yang kita nggak pernah lihat. Untuk itulah yang, saudaraku, ya, yang kita harus tunjukkan. Jadi jangan, saudaraku, ya, terobsesi dengan apa yang saudaraku lihat. Sehingga saudaraku, nggak sejahtera. Kenapa? Karena kelihatannya nggak bagus. Nggak ini, karena kelihatannya nggak begini, nggak begitu. Ya, dunia ini, saudaraku, diberi dunianya, saudaraku, ya, itu akan nggak pernah puas. Kita akan memuaskan orang, saudaraku, nggak akan puas. Kalau saudaraku mau memuaskan orang, kita harus menunjukkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang harus ditonjolkan. Kuasa Tuhan yang harus ditunjukkan. Di situ orang akan puas. Mata melihat, hati puas, semuanya. Kenapa? Karena kuasa Tuhan lah. Kalau dunia ini, saudaraku, manusia nggak akan puas. Saudaraku akan menerima kritikan dan kritikan. Saudaraku akan melihat kekurangan sana sini. Akan melihat kesalahan sana sini. Akan melihat dosa sana sini. Saudaraku, kenapa? Karena itu yang dilihat manusia. Untuk itu kita harus menggunakan
atau mengundang kuasa Tuhan. Supaya dengan mata Tuhan semua orang bisa tahu itu kebenaran. Ya, semua orang bisa tampil karena urapan Tuhan, karena kuasa Tuhan yang turun. Jadi intinya di sini saudaraku ya, kebenaran saudaraku ya, itu yang muncul dari dalam Yesus Kristus. Jadi kok saudaraku mau menjadi orang benar, saudaraku jangan menjadi, ya dibilang di sini ya, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ya, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Lihat nih saudaraku ya, perhatikan ya, kalau sampai dibilang seperti ini. Hati-hatilah terhadap pekerja yang jahat. Ya, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Penyunat palsu ini apa sih saudaraku ya? Ya, yang bisa dibilang orang-orang yang menguduskan dirinya dengan hal-hal yang duniawi. Padahal kudusnya hidup kita karena Roh Kudus saudaraku ya, karena kuasa Tuhan yang ada dalam kita. Jadi kalau saudaraku mau ibadahmu benar, pelayananmu benar, jangan saudaraku mau menyempurnakan dunianya. Tapi sempurnakanlah hidupmu di dalam Tuhan. Supaya kuasa itu ada, urapan itu ada. Dan kalau kita bermegah, bukan yang lahiriah, tapi bermegahnya di dalam Kristus Yesus. Bermegah dalam Kristus Yesus. Jadi bukan dari dunia. Bukan yang dilihat oleh dunia. Untuk itu, saudaraku, untuk apa? Kalau saudaraku mungkin mendandani yang dilihat orang. Ya, membentuk yang dilihat orang. Oh, supaya bagus, supaya baik, supaya gini. Biarlah saudaraku, apa yang kita perbuat itu yang dilihat Tuhan, yang dinilai Tuhan. Walaupun dunia ini gak menilai baik. Walaupun dunia ini gak menilai bagus. Kenapa? Karena saudaraku harus tahu nih, nanti kalau lihat ke bawah ya. Ini sudah awalnya saja saudaraku. Jadi penampilannya dulu saudaraku sudah kelihatan. Jadi gimana orang yang benar itu mau beribadah. Gimana orang benar itu mau tampil. Gimana orang benar itu mau dilihat oleh dunia. Ya, bukan yang di luar lagi. Tetapi yang batin. Ya, jadi yang benar-benar yang di dalam saudaraku ya. Jadi jangan mau menyempurnakan dunia ini, maksud saya begitu. Tapi sempurnakanlah batin kita semuanya. Batin saudaraku supaya dunia ini melihat bukan karena dandanan kita, bukan karena penampilan kita, bukan karena apa yang kita bawa, kita pakai saudaraku ya. Tetapi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita perbuat. Jadi orang bisa melihat kebenaran ya karena lahir dari yang benar juga dari hati kita. Jadi itulah saudaraku ya. Tentu yang benar itu sudah dari awalnya ya. Kalau bicara yang benar sudah dari penampilannya. Dari munculnya seperti ini. Penampilannya seperti ini. Nah saudaraku tetap kita kalau dibilang dan bermegah dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus saudaraku. Jangan duniawinya. Jangan dunianya yang dilihat, jangan dilihatnya dunia yang dibilang, bagus Tuhan. Maksud saya, jangan yang dilihat dunia itu baik atau bagus, tapi Tuhan melihat kita itu baik, bagus. Nah itu. Jadi dunia itu kan hanya memandang yang fana. Dunia ini hanya memandang yang semu. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan yang mau kita tunjukkan, yang dipandang tidak pernah berhenti memandang. Yang dilihat gak pernah bosan saudaraku. Makanya kenapa kita harus tampil sih berbeda-beda penampilan ya. Ganti baju, mungkin ganti penampilan, ganti semuanya model-model ganti. Kenapa? Supaya dunia tahu. Nah kalau sama Tuhan beda saudaraku ya. Itu bedanya bukan berarti gak boleh nyisir loh saudaraku. Gak boleh potong rambut, gak boleh ganti baju, gak seperti itu. Tapi maksud saya yang dunia tampilkan beda dengan yang Tuhan tampilkan. Kuasa Tuhan itulah yang perlu dunia lihat. Urapan, kehadiran Tuhan itu yang perlu ada. Nah jangan sampai saudaraku ya. Kita hanya melihat sisi dunianya saja. Sisi yang dilihat dunia. Saudaraku, apa yang saudaraku berikan itu, dunia tetap gak puas. Dunia tetap akan menilai kita salah. Dunia tetap akan menilai kita itu kurang. Tetapi kalau kita udah sama Tuhan, saudaraku, hati kita sepenuh-penuhnya sempurna saudaraku ya. Jadi itulah nomor satu yang saudaraku harus kita catat baik. Ya saudaraku ya, bahwa kita ini harus menunjukkan yang
benar-benar yang dari Tuhan ya, di dalam Kristus Yesus, itu maksud saya. Karena saudaraku, di sini ada pekerja-pekerja yang jahat, ada orang-orang yang palsu. Saudaraku, jadi gimana kalau saudaraku cuma nunjukin luar? Nah, ya bisa kalah. Nah, kalau kalah, wah pasti dibilang nggak bener. Gitu saudaraku ya, wah belum tobat atau gimana saudaraku ya. Jadi kenapa kalau kalah penampilan udah pasti dibilang nggak benar. Itu makanya saudaraku, kalau kita yang mau hidup dalam Tuhan perlunya menampilkan yang di dalam, karena itu nggak ada saingan, susah saudaraku untuk disaingin kalau dalam kita ini baik. Ya, kenapa? Karena orang nggak lihat. Tetapi kalau dunia yang kita tampilkan, oh bisa bersaing, kenapa? Bisa dilihat. Saudaraku, makanya kalau ada orang pakai baju ini, oh ada lagi yang mau pakai baju itu. Orang pakai, oh rantai emas begini, ada lagi orang yang mau pakai itu. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan model, saudaraku ya. Jadi kalau mau passion, ya dunia inilah. Tetapi kalau sama Tuhan, saudaraku, bukan passion, saudaraku, action. Ya kenapa? Karena yang gerakannya gerakan rohani, saudaraku ya. Jadi itulah saudaraku ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh menampilkan yang terbaik, saudaraku ya. Silahkan menampilkan yang terbaik, tapi jangan lupa penampilan yang terbaik kita di dalam Tuhan adalah batiniah kita, saudaraku ya. Bukan yang dilihat oleh dunia ini atau yang ditampilkan oleh dunia ini. Kenapa? Karena itu masih dianggapnya palsu ya. Atau mungkin kalau kita masih membuat pekerjaan Tuhan gak baik, itu bisa dibilang jahat. Jadi ya dari mana kita harus menunjukkan yang benarnya, saudaraku ya. Kita lihat karena ada yang palsu. Ada yang palsu, ada yang tampak luarnya saja. Ada yang kelihatannya saja bagus padahal sebenarnya enggak. Nah itulah saudaraku, makanya kita yang sudah mengenal Kristus harus menunjukkan kuasa Tuhan, urapan Tuhan, bahkan di dalam Tuhannya ya. Sekalipun aku, ayat 4 ya saudaraku ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk merubah. Maksud saya gini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah itu tadi saya udah bilang ya saudaraku ya. Kalau bicara yang dilihat, Paulus bilang, aku udah lebih dari kamu. Aku udah lebih taat, aku udah lebih kudus, aku udah lebih benar, saudaraku ya. Tetapi dalam prakteknya itu, karena memang di dalamnya itu belum ya di dalam Kristus, yang prakteknya ini beda, saudaraku ya. Kita bisa lihat di sini ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tetapi pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Ya maksudnya orang Farisi itu apa saudaraku ya? Memang ya tahu, tetapi ya masih bisa dibilang hanya tampak luar ya saudaraku ya. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudaraku lihat itu ya, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat. Saudaraku, ini benar-benar ya taatnya itu yang sampai ekstrim ya saudaraku ya. Nah sekarang bagaimana dengan penampilan saudaraku? Gitu ya, dengan penampilan kita. Ya, apakah sudah se-ekstrim itu gitu, saking karena taatnya gitu ya. Karena merasa benarnya, ada orang kan karena taatnya hanya ya belum tentu seberani itu gitu, sampai menganiaya saudaraku ya. Jadi sebenarnya orang yang hidup dalam pertobatan itu enggak menunjukkan dunia yang arogan. Yang kelihatannya mungkin ekstrim, yang kelihatannya mungkin berani, yang kelihatannya mungkin juga ya kata dunia ya itu sepertinya orang yang berani gitu ya. Tetapi saudaraku harus tahu gitu ya. Ternyata dengan ketaatan yang arogan, dengan ketaatan yang seperti itu, itulah yang ya pasti akan menuai hal-hal yang juga kurang baik. Untuk itu, begitu Paulus mengenal Kristus, semua itu ditinggalkan. Itu begitu mengenal Kristus, itu nggak untung. Nggak ada untungnya. Dan itu perbedaannya saudaraku ya. Jadi kok saudaraku mungkin tampak luarmu bagus. Ya tampak luarmu itu mungkin taat ya saudaraku ya. Karena taatnya saudaraku sampai menampilkan hal-hal yang ekstrim. Nah itu saudaraku, begitu kenal Tuhan, ternyata terus takluk tunduk. Bisa lembut saudaraku. Ya dari yang begitu keras kasar bisa lembut.
karena di dalam Kristus. Jadi nggak ada alasan kalau saudaraku nggak bisa, gitu ya. Mungkin saudaraku bilang, wah aku nggak bisa kalau suruh begitu, aku nggak bisa, nggak kuat, atau bahkan banyak hal. Saudaraku belajar dari sikap Saulus jadi Paulus. Begitu dijamah Roh Kudus, dia segitu ekstrimnya, segitu arogannya, dia bisa tunduk takluk. Nah, masalahnya apa? Masalahnya Paulus cari kebenaran. Nah, saudaraku cari kebenaran atau tidak? Kalau saudaraku cari kebenaran, tentu begitu menemukan kebenaran, yang nggak benar itu ditinggal. Ini kan bicara kebenaran yang sejati. Saudaraku mau kebenaran yang palsu atau yang sejati? Kalau saudaraku mau kebenaran yang asli, ya kan, tentu akan berubah begitu menemukan Kristus. Kalau saudaraku sudah menemukan Kristus, wah dulu saya memang begini, begitu. Mungkin dengan hidup yang cara menampilkan rohaninya itu yang mengatakan kebenarannya itu ekstrim, arogan. Itu sudah nggak laku lagi dalam Kristus. Nggak untung apa-apa lagi. Walaupun kesannya menunjukkan kebenaran. Kan Saulus gimana dong? Dia karena merasa benar. Dia melakukan hukum Taurat dengan benar. Sehingga apa yang ditulis, oh ya harus begini, dia kerjain semuanya. Dan itu benar loh. Karena itu hukum Taurat. Ya, itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu benar apa salah, saudaraku ya? Benar. Tetapi prakteknya yang salah, saudaraku ya. Mempraktekannya itu nggak se-ekstrim itu. Jadi kalau saudaraku bicara kebenaran dan apa yang saudaraku lakukan itu masih ekstrim, masih arogan, masih kayak sombong rohani, salah saudaraku. Salah. Kenapa? Karena di dalam Kristus itu semua itu berubah. Makanya kalau dibilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi saudaraku, cara-cara duniawi kita itu yang maksud saya gini, yang melakukan kebenaran tapi hanya menurut dunia, saudaraku itu masih salah. Begitu kenal Kristus, oh saya pikir itu benar, saya pikir itu untung, saya pikir itu sudah bagus, ternyata masih salah, rugi. Beda, Yesus Kristus itu tidak menampilkan yang seperti itu. Saudaraku lihat Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin adalah menjungkir balikkan bait Allah. Atau bahkan mengusir setan. Bahkan Petrus pun juga dianggapnya apa? Dianggapnya wah iblis nyangkal. Mungkin menurut saudaraku wah itu kasar. Saudaraku tuh gak kasar karena setan yang diusir saudaraku ya. Kadang saudaraku terbalik-balik yang kasarnya itu yang seperti apa. Saudaraku harus tahu di sini ya kalau saudaraku mungkin mau mengenal kebenaran. Kenapa Paulus ini bilangnya ini sesuatu yang gak benar. Padahal itu bicara ketaatan. Padahal itu bicara kebenaran. Kenapa? Karena di dalam Kristus saudaraku. Masih berbeda yang dikatakan benar itu. Masih lebih baik, lebih halus. Ya, masih lebih nunduk lagi. Jadi sebenarnya kalau saudaraku hari ini sudah mengenal Kristus, saudaraku ya, apa yang kita tampilkan dulu kita rubah. Kenapa? Ini segitu keras, segitu ekstrim, berubah. Nah kalau saudaraku bicara, wah saya nggak bisa, saya harus begini, atau saya memang orangnya nggak bisa begini, nggak bisa. Saudaraku itu namanya belum Kristus. Padahal di atas tadi kita bermegah dalam Kristus. Saudaraku mau tunjukin apa sama dunia ini? Ketaatan saudaraku seberapa? Ya, ketaatan kita seberapa? Kalau kita nggak lebih baik dari Ayub, nggak lebih baik dari Paulus, saudaraku ya, kita harus belajar dong. Gimana orang-orang yang sombong rohani, ya, yang merasa benar, serasa udah baik sehingga sampai menganiaya, sampai membuat yang ekstrim begitu, saudaraku ya. Dan itulah ternyata begitu kenal Kristus. Ini bukan orang loh saudaraku ya, bukan duniawi. Begitu ada Kristus di dalam dirinya, langsung menjadi yang luar biasa.
Jadi kok saudaraku hari ini mungkin masih begitu saudaraku ya. Hidup masih minta dunia. Minta dibela dunia. Gak bisa. Saya selama sudah mengenal Tuhan bertobat saudaraku ya. Justru saya nggak butuh pembelaan orang dunia. Saya lebih suka sendiri dengan iman saya sendiri. Jadi saya nggak puas kalau orang hanya bilang, oh ya kamu baik, kamu benar. Atau mungkin juga pertobatan saya kerjakan bukan karena pertolongan orang bisa dibilang. Memang kita harus berjuang untuk menolong diri sendiri. Dengan cara bagaimana saudaraku ya, kita tinggalkan semua itu karena ada Tuhan di dalam kita. Jadi ada perbedaan saudaraku ya, begitu kita mengenal Kristus saudaraku yang dulunya ekstrim, arogan, sombong, rohani atau apapun itu saudaraku, beda banget, itu semua tidak lagi. Kenapa? Karena Kristus di dalam kita harus malu. Kenapa? Tuhan kita itu nunduk saudaraku ya. Tuhan Yesus itu nunduk saudaraku, yang begitu mulia, yang begitu berkuasa, tetapi dia tidak melawan, tidak melakukan perlawanan apa-apa saudaraku ya. Tidak melakukan, kita lihat saudaraku ya, kita lihat mana yang dilawan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak melawan siapapun juga. Penjahat pun dia nggak lawan saudaraku ya. Apalagi orang baik. Saudaraku jangan melawan orang baik saudaraku ya. Sedangkan penjahat aja Tuhan Yesus nggak lawan ya. Penjahat aja nggak dilawan sama Tuhan Yesus. Nah kalau saudaraku mungkin merasa juga mungkin, tetapi dia kan nggak benar, dia harus begini begitu. Siapapun itu bisa mengatakan begitu. Masalahnya ada Kristus nggak di dalam kita. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, bagaimana Tuhan Yesus menerima kita. Dan itulah juga termasuk gimana Saulus diterima Tuhan Yesus. Dan itu luar biasa. Makanya kok saudaraku yang sudah mengenal Kristus hari ini, saudaraku tidak lagi yang menampilkan yang dilihat oleh dunia ini bagus. Tetapi kita menampilkan yang rohani, saudaraku, yang batin ya saudaraku ya, yang dilihat dunia ini benar, saudaraku ya. Kalau bagusnya dunia belum tentu benar, saudaraku ya. Jadi kita harus menunjukkan kebenaran itu lewat pribadi kita. Lewat hidup kita bahwa kita dulu belum mengenal Kristus. Walaupun benar, walaupun taat, belum mengenal Kristus. Tetapi sekarang kita udah mengenal Kristus. Untuk itu apa yang harus kita tunjukkan kepada dunia? Tentu Kristus dong. Ya, pribadinya Tuhan pribadi Tuhan Yesus. Jangan pribadi dunia ini lagi yang kelihatannya mungkin benar, saudaraku. Untuk itu jangan saudaraku dengan cara yang ekstrim lagi. Kalau kita mau menunjukkan Yesus Kristus Tuhan, kita nggak boleh lagi, saudaraku ya, hidup dengan hal-hal yang salah. Karena Yesus tidak menunjukkan yang seperti itu, saudaraku ya. Untuk itu kita harus belajar, harus tahu kalau saudaraku mungkin mau begini begitu ya, terutama dalam hidup kita untuk menunjukkan Tuhan, untuk untuk memperlihatkan Tuhan Yesus di dunia ini, ya jangan dengan cara yang duniawi juga saudaraku, tetapi dengan Roh Kudus. Untuk itu seperti apapun yang kita harus berikan, balik lagi saudaraku ya, bertobatlah, kerjakanlah yang benar untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Dunia hanya memandang semu, dunia hanya memandang sekejap, tetapi yang dari Tuhan itu yang akan dirasakan. Itulah saudaraku yang perlu ditampilkan. Yang akan dirasakan itu bukan penampilan kita, yang akan dirasakan orang itu bukan apa yang kita tunjukkan, tetapi yang akan dirasakan orang adalah kuasa Tuhan. Amin ya. Jadi lewat pertobatan kita, lewat hidup kita, supaya semua orang bisa merasakan kehadiran Tuhan, supaya semua orang bisa merasakan jamahan Tuhan. Tetapi dengan penampilan saudaraku, dengan penampilan kita, dengan apapun yang kita berikan, itu nggak akan mengubah orang. Kita lebih mau orang berubah karena kuasa Tuhan. Biar orang dijamah karena kuasa Tuhan. Nah itulah saudaraku ya, yang kedua. Jadi saudaraku ya, supaya saudaraku tahu kalau yang pertama tadi saudaraku ya, yang batiniahnya saudaraku ya, yang di sini juga lebih lagi saudaraku ya, di dalam Kristus itu ya apa yang ditunjukkan yang sebenar-benarnya ya saudaraku ya, bukan lagi melakukan yang seperti dulu karena itu sudah rugi. Jadi yang kedua saudaraku ya rugi kalau saudaraku yang tadi juga yang dilihat semu, ya yang kedua rugi. Nah untuk apa? Kok yang dilihat cuma dunianya gak bagus lagi kan gitu ya. Ya tentu itu semu, dia dijelekin juga mungkin, gak baik juga. Ditambah lagi buat kita nggak untung apa-apa. Jadi yang benar di sini saudaraku ya, di dalam Kristus bermegahnya. Jadi megahnya itu karena Kristus.
Kristus. Ya, megahnya karena Kristus hadir. Megah mewahnya karena Kristus hadir. Urapan itu ada dan itulah yang untung bagi kita dan yang menguntungkan buat semua orang. Amin ya saudaraku ya. Jadi itu satu duanya ya saudaraku ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah semuanya itu supaya aku memperoleh Kristus. Ternyata saudaraku, kalau kita masih seperti dulu, kita belum nggak bisa memperoleh Kristus. Dianggap sampah. Jadi perbuatan-perbuatan yang ekstrim, perbuatan-perbuatan yang arogan, perbuatan-perbuatan yang kelihatannya benar, menampilkan benar, tapi dengan cara-cara yang salah. Saudaraku, itu masih sampah. Kalau tadi juga dianggapnya ya rugi begitu, ya menerima Kristus, ya ini dianggap sampah. Jadi saudaraku, itu udah gak ada gunanya, itu maksud saya. Dengan apa yang kita tunjukkan secara duniawi itu gak ada gunanya lagi. Yang lebih berguna seperti tadi, bermegah di dalam Kristusnya. Ya, karena kita di dalam Kristusnya, jadi apa yang megah, yang luar biasa itu Kristus di dalam kita, Kristus yang dilihat semua orang. Bahkan di sini juga saudaraku ya, itu cuma sampah. Bener gak saudaraku ya? Sampah enggak? Iya dong. Coba baju kita nih kalau udah ini jadi sampah enggak? Penampilan-penampilan kita, apapun yang kita berikan itu sampah. Saudaraku ya. Jadi jangan saudaraku kalau kita udah anak Tuhan ngasih sampah. Ngasihlah yang benar saudaraku ya. Kasih yang benar saudaraku ya. Kasih yang baik. Kasih maksud saya yang dari Tuhan Yesus. Urapan, kuasa itu yang saudaraku harus berikan. Jadi jangan kasih sampah lagi. Nah kalau saudaraku mungkin bicara, oh ini kan begini. Ya itu nggak salah. Saudaraku berdandan rapi. Saudaraku menampilkan hal yang bagus. Itu nggak salah. Tapi jangan sampai saudaraku hanya menghidangkan atau memberikan dunia ini mata yang lahiriah. Biarlah benar-benar mata batinnya yang melihat ke dalam hati kita, yang melihat ke dalam ibadah kita, yang melihat ke dalam gereja kita, yang melihat ke dalam kehidupan kita, itu di dalam Kristus Yesus. Sehingga yang di luar semuanya itu dianggap rugi, dianggap sampah. Untuk itu apa yang bisa kita lakukan untuk di luar, apapun itu saya percaya kalau dalam kita bagus, saya yakin banget penampilan kita pasti lebih bagus. Kalau kita benar-benar dalam Tuhan, saudaraku, apa yang kita tampilkan dunia ini pasti jauh lebih bagus. Karena urapan itu kemana-mana, saudaraku ya. Urapan itu kalau ada, kuasa Tuhan itu kalau ada, mengcover semuanya. Jadi kalaupun pekerjaan kita nggak sempurna, pelayanan kita nggak sempurna, penampilan kita nggak sempurna, dengan adanya Tuhan, dengan adanya urapan, jadi sempurna. Untuk itu saudaraku, jangan ya tenaga atau kekuatan kita yang mau menunjukkan. Tapi biarlah kuasa Tuhan. Dengan hadirnya Tuhan, dengan adanya kuasa Tuhan. Apa yang kita berikan, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita tampilkan, itu menyempurnakan. Untuk itu jangan lupa saudaraku ya, di dalam Kristus ya, itulah yang akan menyempurnakan. Dan itu saudaraku ya, jadi kalau kita lihat di sini, bahkan itu sampah saudaraku ya, udah jadi seperti kalau nggak ada Tuhan sebenarnya semua sampah saudaraku ya. Kalau nggak ada urapan, nggak ada kuasa Tuhan, semua itu sampah, termasuk kita ya, termasuk kita saudaraku. Apalagi baju kita, penampilan kita saudaraku ya, apa yang mau kita tunjukkan itu semua cuma sampah. Tetapi dengan adanya Kristus, wow, semua jadi indah, semua jadi luar biasa. Kenapa? Urapan itu saudaraku ya. Jadi dengan adanya urapan itu ya bedanya di situ. Bedanya di situ. Orang yang dalam Tuhan ya, orang yang dalam Tuhan itu bedanya dalam ada kemuliaan. Ada kemuliaannya saudaraku ya. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaannya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah ini saudaraku ya. Jadi di sini yang diperlihatkan saudaraku ya, kenapa bisa? Itu karena kepercayaannya. Jadi karena percaya. Jadi bukan karena perbuatan saudaraku ya. Kenapa kelihatannya seperti ini hukum Taurat ya saudaraku ya, seperti nggak berlaku ya. Bukan karena mentaati hukum Taurat ya, tetapi karena percaya. Kenapa banyak orang yang bisa dibilang udah melakukan hukum Taurat ya, tetapi ya itulah dalam semua yang tunjukkannya tidak sesuai. Kenapa? Kan itu masih duniawi saudaraku ya. Bisa bilang
Kalau hukum Taurat duniawi, contohnya apa ya saudaraku? Ya masih bisa jangan menyakiti orang, jangan begini begitu kepada orang, yaitu bisa masih dunia. Tetapi di sini kalau saudaraku kita melakukan hukum Taurat, kita udah berbuat baik, ditambah lagi percaya Tuhan Yesus, baru sempurna. Makanya kalau hukum Taurat aja belum selamat saudaraku, karena itu masih perbuatan baik. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, belum sempurna, tapi dengan iman kita. Jadi saudaraku, kita berbuat baik, salah enggak? Enggak dong. Itu mendukung kita untuk percaya Tuhan Yesus, untuk menjadi anak Tuhan. Untuk menampilkan yang terbaik, salah enggak? Enggak salah. Karena itu untuk Tuhan. Tapi jangan lupa, ya itu enggak megah, enggak luar biasa kalau enggak ada kuasa Tuhan. Enggak ada kehadiran Tuhan. Nah itu saudaraku ya. Jadi di sini juga begitu. Sekalipun kita udah melakukan ini hukum Taurat, semua kita kerjakan, udah berbuat baik, udah enggak berzina, enggak mencuri, enggak berbuat apa-apa. Pokoknya enggak nyakitin orang lain. Tapi percaya Tuhan Yesusnya belum. Makanya ada kan yang dibilang orang-orang yang ya bisa dibilang ya ahli Taurat saudaraku ya. Pada di sini saudaraku harus tahu ya, kita ini harus menunjukkan iman kita kepada Kristus. Itu saudaraku ya. Jadi percayanya itu. Jadi kenapa sih kita harus ini? Kalau bermegah itu nomor satu tadi dalam Kristus. Ya pokoknya pengenalan akan Kristus itu lebih untung. Ya bahkan di sini saudaraku ya, dengan mengenal Tuhan Yesus ya ini percaya di sini ya. Jadi semuanya tuh lewat gitu ya. Kalau hukum Taurat aja lewat, gimana apa yang kita perbuat saudaraku ya. Nah itu saudaraku ya. Jadi maksud saya supaya saudaraku mengenal Tuhan itu dengan benar. Jadi kebenaran yang sejati itu di dalam Yesus Kristus, yang di mana kita memperbaiki ya sikap batin kita ini lebih lagi. Jadi bukan yang dilihat oleh manusia, tetapi yang dilihat oleh Tuhan. Dan itulah yang dibilang kebenaran yang sejati. Tetapi kalau secara dunianya saudaraku juga masih salah, kita harus mulai dari luar sampai ke dalam ya. Kalau dari dalam keluar bisa nggak Bu? Ya lebih bagus lagi. Tetapi minimal juga saudaraku harus baik. Kalau baik saya percaya juga akan menuju kepada kebenaran. Kalau saudaraku masih mau melakukan yang baik, untuk itu gak salah juga kalau saudaraku memperbaiki dunianya, perbaiki yang lahiriahnya. Tetapi kita harus tahu ada yang lebih penting lagi, itu maksud saya. Yang lebih penting lagi percaya dengan Tuhan Yesus, itulah baru benar. Ya kalau tadi mungkin begini, yang secara dilihat oleh manusia yang duniawi, itu belum benar sempurna. Tetapi dengan percaya Tuhan Yesus baru sempurna. Kenapa? Ada iman, ada perbuatan. Baru itu sempurna. Jadi imannya kemana? Kepada Tuhan Yesus. Itu saudaraku ya. Jadi kalau dibilang ya ada kebenaran yang sempurna, ya saudaraku itu di dalam Yesus Kristus. Makanya ya saudaraku kita bisa lihat ya saudaraku, sebentar saya akan bukakan di Amsal ya saudaraku ya. Saudaraku siapa yang berpegang kepada kebenaran itu seperti apa ya saudaraku ya. Orang yang berpegang pada kebenaran ya saudaraku, saya percaya kebenaran yang sejati itu ya akan menuju kemana gitu ya saudaraku ya. Di sini ya. Dari Amsal 11 ayat 19 dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Ya saudaraku, jadi kebenaran yang sejati itu membawa kita hidup. Makanya perlunya kita, kenapa? Ya, kenapa nggak selamat? Udah berbuat baik. Karena belum punya iman kepada Juru Selamat. Untuk itu perlu beriman kepada Sang Juru Selamat. Jadi beriman, percaya di dalam Kristus. Kenapa tadi Paulus juga udah begitu ekstrim, taatnya itu sampai ekstrim saudaraku ya, tetapi belum selamat. Dengan pengenalan akan Kristus ternyata itu gak ada apa-apanya. Semuanya itu rugi, semuanya itu sampah. Jadi begitu kenal Kristus, baru ini benar iman, baru ini benar percaya, baru ini Tuhan, baru ini kebenaran. Makanya langsung semuanya itu ditinggalkan, menjadi orang yang baik. Padahal dulu udah melakukan hukum Taurat, kok tindakannya begitu? Ya itu karena dalamnya imannya belum kepada Kristus. Jadi hukum Taurat akan bisa ditunjukkan ketika di dalam kita ada Kristus. Jadi saudaraku, kalau di dalam kita ada Kristus, saya percaya kita semua bisa tunduk, kita semuanya bisa halus, semuanya bisa nurut. Kenapa? Karena Kristus sudah di dalam kita ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku lihat di sini ya. Jadi di sini
kita ini akan menyamakan, saudaraku, supaya kita sama dengan Tuhan. Kenapa maksudnya sama dengan Tuhan itu? Bukan ketuhanannya, saudaraku ya, tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus waktu ada di dunia ini. Saudaraku harus tahu bahwa kita sama dengan Tuhan itu, Tuhan Yesus kan membentuk kita serupa segambar dengan Allah. Nah, Allah di sini di dalam Kristus Yesus, saudaraku ya. Jadi ketika kita mau, saudaraku, sungguh-sungguh ya, kita harus benar-benar harus sama dengan Dia, saudaraku ya. Jadi kita yang dibilang gini, dalam persekutuannya ya, dalam kebangkitannya, dalam persekutuannya, dalam penderitaannya. Jadi memang kita ini yang mau ikut Tuhan memang komplit, saudaraku ya, masih ada penderitaannya ya, persekutuannya, dan juga ada kebangkitannya. Jadi kalau mau bersama-sama, saudaraku, dari sekarang, saudaraku ya, terima Dia, dan saudaraku kita terus bersekutu dengan Dia. Maksudnya bersatu dengan Dia supaya sama persis, saudaraku ya. Jadi kita akan bangkit, ya, akan hidup, akan terus bersama-sama dengan Kristus. Nah itu, saudaraku, ketika kita sudah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Jadi yang dunia itu sudah ditinggalkan. Jadi tinggal kita, kalau dibilang persekutuan dengan Kristus, berarti kita udah menyatu dengan Tuhan, tidak lagi dengan dunia. Itu, saudaraku ya. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi ini masih harapan, saudaraku, bisa dibilang. Ya, kalau masih mengejar. Jadi saudaraku, bukan berarti dengan percaya Tuhan Yesus kadang-kadang gini, oh saya sudah percaya, udah selesai semua. Enggak. Kita masih mengejar, saudaraku ya. Berarti kalau mengejar ya gimana, saudaraku ya? Kita berlari. Begitu kita udah nangkep, kita udah dapat, kita udah ditangkap Tuhan ini, udah percaya Tuhan ini, kita berlari mengejar. Ya, kita harus kejar itu supaya kita sampai bisa mendapatkannya. Jadi jangan pikir, saudaraku, langsung dapat. Enggak, kita masih harus berjuang. Harus mengejarnya, siapa tahu kan saya udah ditangkap. Saudaraku juga harus begitu. Saya kan udah diangkat sekarang, saya udah diselamatkan, saya udah dipanggil. Saya sekarang udah seperti ini. Ya kita masih harus mengejar ya, supaya kita beriman lagi. Kalau kemarin aja saya berdosa ditangkap, kita berjuang lagi untuk dalam kebenaran. Ya supaya kita benar-benar lah di dalam Kristus sepenuhnya. Makanya di sini ya saya masih mengejar. Saudaraku, kita ini semua dalam pengejaran. Karena kita udah dapat ya, saudaraku, kita kejar ya, kita kejar itu kebenaran. Jadi saudaraku, kita harus mengejar kebenaran. Jangan, saudaraku, terus berkecimpung dalam ketidakbenaran, tapi saudaraku harus mengejar kebenaran itu, karena kita udah memperoleh ya, kita kejar lebih lagi ya, saudaraku ya. Maksudnya gini, Tuhan udah memberikan, kita kejar itu sampai kita dapat. Amin ya, saudaraku ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini, saudaraku, jadi jangan lihat ke belakang, artinya di sini ya, saudaraku, dengan apa yang kita perbuat yang kurang baik. Jadi jangan, saudaraku, melihatnya ke belakang, lihat ke depan. Ya kejar kebenaran itu sambil memandang ke depan, bahwa kita ini nggak lagi lihat yang buruk-buruk, tapi kita melihat yang baik. Makanya kalau saudaraku lihat ke belakang ya masih banyak yang bisa dibilang yang kurang baik ya, saudaraku, bahkan mungkin banyak yang nggak baik. Tetapi kita yang sudah mendapatkan harus kita kejar. Kan kalau bisa dibilang kan gini, kamu sudah dapat keselamatan, kamu sudah diselamatkan, tapi buktinya kita masih ada di dunia. Berarti kita harus mengejar supaya benar-benar bisa menangkap. Kalau Kristus sudah menangkap kita harus bisa menangkap anugerahnya. Kita harus bisa menangkap keselamatan itu. Kita harus bisa menangkap. Baru itu yang dikatakan kebenaran yang sejati, saudaraku ya. Jadi jangan, saudaraku, berpikir langsung jatuh begitu saja ya. Langsung jatuh, saudaraku, langsung ketangkep. Kita juga harus nangkap. Kalau kita diberi nggak ditangkap gimana? Saudaraku, ini dilemparkan sesuatu, terus saudaraku nggak tangkap, lepas nggak? Lepas dong. Dilempar bola, saudaraku, bola aja. Saudaraku nggak tangkap, lepas nggak? Lepas. Hilang. Jadi saudaraku, kita harus kejar, kita harus sampai bisa nangkep. Untuk itu, jangan dunianya terus yang diperbaiki, tetapi batin kita harus diperbaiki. Jadi semua yang di belakang sudahlah. Ya, kadang-kadang kalau saya ngomong sudahlah, ibu begitu, iya. Begitu, saudaraku ya. Kadang-kadang memang ya begitu. Buat saya ya itu pilihan. Saya mau pilih Kristus, dunia ini ya semua akan hilang. Yang indah, yang megah, hilang. Tapi kemegahan kita di dalam Kristus abadi.
Kemegahan kita dalam Kristus itu kekal. Jadi yang dunia ini kan panas, saudaraku. Untuk apa? Kita bagusin sebagus apapun tetap jelek. Tetap gak baik, saudaraku ya. Tetapi di dalam pengenalan kita akan Kristus, itu akan membuat kita semakin baik. Dan mari saudaraku kita berlari terus, kita kejar. Kenapa? Yesus sudah memberikan keselamatan sama saya. Yesus sudah menganugerahkan, sudah mengaruniai kepada saya. Saya harus kejar, saya harus sampai bisa tangkap. Ya, untuk itu lupakanlah ya yang gak baik itu, ya, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah ya, memperoleh hadiah yang yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Beda, saudaraku, yang kita kejar bukan dunia lagi. Yang kita kejar keselamatan itu. Tadi sudah saya katakan ya, kita kejar panggilan surgawi. Saudaraku, ingat, dipanggil untuk diselamatkan. Dipanggil untuk masuk surga. Jadi jangan dunia ini menipu, saudaraku ya. Jadi kalau kita lihat yang di atas tadi, saudaraku, itu kita pun yang kelihatannya udah melayani ternyata masih bisa dibilang pekerja jahat. Yang dibilang mungkin udah benar kudus, mungkin masih penyunat palsu. Kenapa? Karena masih menganggap untung dengan dunia. Kita ini sudah harus anggap dunia ini rugi ya, dengan pengenalan kita akan Kristus. Untung itu di dalam Kristus. Nah itu saudaraku ya. Jadi kita harus tahu berlari-lari tujuannya untuk mengejar panggilan surgawi. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah ini. Jadi seberapa saudaraku bisa mengerti hari ini? Seberapa saudaraku bisa nangkap hari ini? Yang penting maju terus dalam Tuhan. Amin saudaraku ya. Jadi kita yang penting mungkin belum menangkap. Sampai sekarang aduh saya nggak ngerti bu. Saya nggak nangkap, saya nggak bisa. Yang penting posisi sekarang ini mata kita udah melihat kebenaran tuh. Dibilang sempurna karena udah lihat kebenaran. Dibilang sempurna karena kita mengenal Kristus. Tetapi dalam kehidupannya kita belum sempurna. Untuk itu kita mengejar, berlari, menangkap yang sempurna. Yang kekal itu yang kita mau kejar. Ya, yang hidup itu yang kita mau kejar. Untuk itu kalau sekarang mungkin masih terbatas, masih sedikit, masih kurang mampu bisa dibilang. Saudaraku, kita ingat di sini. Kita lihat di sini. Ya menurut seperti apa, seberapa saudaraku bisa tangkap. Yang penting kita tetap di jalan Tuhan. Yang penting kita terus mengikuti Tuhan, saudaraku ya. Terus ikutin Tuhan. Saya yakin saudaraku ya, dengan yang kecil, dengan yang sedikit, asal sudah di dalam Kristus Yesus, nantinya akan disempurnakan. Untuk itu jangan berhenti, jangan langsung, ya udahlah kalau gitu begini, begitu. Bukan begitu saudaraku ya. Apa yang sudah kita tangkap, apa yang sudah kita dapat, mari kita kejar terus. Mari kita terus berlari menuju kepada panggilan surgawi. Nah itu, jadi apapun itu saudaraku ya, intinya hari ini saudaraku ya, kemegahan kita itu di dalam Kristus. Istimewa, mulia, luar biasanya di dalam Kristus. Untuk itu yang paling penting saudaraku ya, batiniah kita, bukan lahiriahnya ya saudaraku ya. Jadi supaya kita semua menampilkan ya kemegahan itu di dalam Kristus. Karena kita bertobat dan apa yang kita harus kerjakan, jangan yang merugikan, jangan yang sampah, tetapi yang mendukung iman. Jadi kalau yang bukan sampah, ya saudaraku berarti apa? Yang paling penting imannya dijaga. Jadi kalau saudaraku yang untung itu, iman kita kepada Kristus itu terus terpelihara. Ya, jadi itu yang paling penting saudaraku ya, terpelihara. Yang semuanya itu tadi merugikan. Jadi jangan lagi mengerjakan yang merugikan iman. Jangan lagi mengerjakan yang merendahkan imanmu. Kerjakanlah justru yang meningkatkan iman. Karena tujuan kita dalam kebenaran di sini untuk selamat. Jadi kita kebenaran yang sejati adalah memang Kristusnya yang hadir, Kristusnya yang ada. Jadi kalau dibilang bermegah di dalam Kristus. Dan selanjutnya saudaraku, karena kita beriman kepada Kristus. Untuk itu apa yang Tuhan Yesus sudah berikan, yaitu panggilan surgawi, itu yang kita kejar. Jadi yang kita kejar hari ini adalah kebenaran yang sudah kita terima. Keselamatan yang sudah kita terima. Apa yang dari Tuhan Yesus, itu yang perlu kita kerjakan. Ya kita bangun, jangan sampai runtuh iman kita karena hal-hal yang sepele. Saudaraku, bangunlah imanmu karena mewahmu, kemegahanmu di dalam Kristus. Dan mari saudaraku ya, kita sungguh-sungguh karena semuanya di dalam Kristus yang kita kejar di sini. Panggilan keselamatan ya,
untuk hidup yang kekal. Untuk itu mari saudaraku ya, jangan sampai kita sebagai pengerja, sebagai hamba Tuhan salah melakukannya, salah mengerjakannya. Karena bedanya kalau masih ada arogannya, masih ada ekstrimnya, masih ada yang nggak baiknya, saudaraku, itu meruntuhkan imanmu. Tetapi di sini kita harus membangun iman untuk memenuhi panggilan surgawi, untuk menangkap apa yang sudah Tuhan berikan dan kita bisa akhirnya menerimanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita satukan hati kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu sudah ditaburkan ya Tuhan. Dan Engkau mengerti, Engkau mengenal kami. Mungkin kami juga masih salah-salah. Mungkin kami juga masih jauh daripada yang benar Tuhan. Tetapi Engkau sudah kami imani sebagai juru selamat kami. Engkau yang sudah kami percayai, kami terima sebagai juru selamat kami. Biarlah Tuhan kami dilindungi, iman kami Tuhan terpelihara dengan baik. Dan jauhkan, lepaskan kami dari segala yang jahat. Patahkan dari semua yang gak baik. Tuntunlah kami dalam kebenaran-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkuasalah atas kami, tuntunlah kami lebih lagi. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkuasalah atas kami Tuhan, dan tuntunlah kami lebih-lebih lagi ada dalam roh dan kebenaran-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan, yaitu kerja di dalam Kristus Yesus yang membangun iman kami, yang menuntun kami kepada keselamatan. Untuk itu biarlah Tuhan, kami rela meninggalkan duniawi kami rela meninggalkan penampilan kami, rela merelakan dunia ini Tuhan, untuk kami mengejar kebenaran, untuk kami mengejar keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, sempurnakanlah firman-Mu dan genapi di hati kami semuanya di dalam umat-Mu. Dalam Kristus Yesus, Engkau memberkati setiap perbuatan anak-anak-Mu Tuhan, baik melalui perbuatan baiknya, bahkan apapun yang juga dikerjakannya di hadapan-Mu, mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan, oh Tuhan Yesus, juga apapun yang ada padanya, kiranya kasih karunia-Mu melimpahi mereka semuanya dalam Kristus Yesus. Dan sertailah mereka, lindungilah mereka, berkatilah mereka dimanapun berada. Untuk itu biarlah Tuhan, persekutuan kami bukan sampai di sini, tapi di dalam Kristus Yesus yang akan terus bersekutu dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bela semuanya kami di dalam Kau dan Kau di dalam kami, yaitu satu Bapa, satu Gembala, satu tujuan, satu iman, satu baptisan, satu roh di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa Terkudus, dalam nama Kristus, terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Kristus, penyertaan pengurapan dari Roh Kudus, akan menuntun kita, memberkati, menolong, menghibur kita. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput orang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah kita yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.